Selamat pagi, yang terhormat Bapak Kresna Siva Sodri, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembibitan Kelapa Sawit. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan timetabling perencanaan pembibitan kami. Kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu, yaitu saya Akasih Kristiani Siotang, NPM 2372-2002, selaku moderator, dan rekan saya Nalisa Hanifah dengan NPM 2372-2031 dan rekan saya Anton Nopriansyah, NPM 2372-2005 dan rekan saya Falguna Samadan dengan NPM 2372-2010 dan rekan saya Desma Segita Anggreni dengan NPM 2372-2007 dan rekan saya Ismiati Nur Khalifa, NPM 237-22017 dan rekan saya Feni Anggraini dengan NPM 2372-2011. Baik, di sini kami akan memulai presentasi kami yang akan dimulai oleh rekan saya Desma Sagita Anggraini. Kepada Desma dipersilakan. Baik, materi pertama mengenai persiapan lahan sampai pada pembersihan dan pengelolaan lahan akan disampaikan oleh Saudari Desma. Pada Saudari Desma dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, untuk pembibitan kelapa sawit itu sendiri, kita tahu ada 3 proses. Yang pertama yaitu persiapan lahan, tahap pre-nursery dan tahap pre-nursery. Untuk bibit kelapa sawit siap tanam untuk di lahan itu biasanya umur 1 tahun atau 12 bulan. Nah, kita mulai saja dari yang pre-nursery. Kita buat pada bulan April untuk pemesanan cambah dan kita akhiri dengan tahap pre-nursery yaitu pada bulan April saja. Jadi kita ketahui tahap pre-nursery dan pre-nursery itu sendiri dengan selama waktu 12 bulan atau 1 tahun. Nah, baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang persiapan lahan penanaman kelapa sawit itu sendiri. Nah, kegiatan yang pertama yaitu survei lahan dan evaluasi lahan. Nah, itu sendiri kita lakukan pada awal tahun 2025. Kita mulai pada bulan Januari, dilakukan pada bulan Januari minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya untuk pembukaan lahan kita lakukan pada bulan Januari dengan minggu ke-3, 4 dan bulan Februari minggu ke-1 dan minggu kedua. Selanjutnya untuk pembersihan lahan dan pengelolaan lahan kita lakukan pada bulan Februari minggu ke-3, minggu ke-4, bulan Maret minggu ke-1 dan minggu kedua. Baik, materi selanjutnya adalah materi tentang pembuatan peta lahan sampai pada seleksi kecambah atau benih pada pre-nursery akan dijelaskan oleh Saudari Lismiati. Kepada Saudari Lismiati dipersilakan. Baik, setelah dilakukannya pembersihan dan pengolahan lahan dilanjutkan dengan pembuatan peta lahan yang dilakukan pada tahun yang sama yaitu tahun 2025 yang dilakukan pada bulan Maret di minggu ketiga selama 1 minggu. Selanjutnya ada pembuatan pengairan dan drainase yang dilakukan pada bulan Maret di minggu terakhir atau minggu keempat, dilanjutkan pada bulan April di minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga. Selanjutnya yaitu ada tahap pre-nursery. Seperti yang kita tahu, tahap pre-nursery sendiri itu merupakan penanaman biji kelapa sawit di polybag. Yang pertama kegiatannya ada pemesanan kecambah atau benih yang dilakukan pada bulan April di minggu ketiga, yang dilakukan perjalanannya itu membutuhkan waktu selama 1 minggu. Selanjutnya ada seleksi kecambah atau benih yang dilakukan pada bulan April di minggu keempat yang dilakukan selama 1 minggu. Baik, materi selanjutnya adalah materi tentang penanaman sampai pada pengendalian hama dan penyakit akan disampaikan oleh Saudari Tarisa. Kepada Saudari Tarisa dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penanaman. Kegiatan pertama yaitu penanaman. Penanaman dilakukan di bulan Mei dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Selanjutnya penyiraman. Penyiraman dilakukan dari bulan Mei sampai bulan Juli. Dari minggu pertama sampai minggu terakhir yaitu di bulan Juli minggu keempat. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pengendalian gulma. Pengendalian gulma dilakukan dari bulan Mei minggu terakhir yaitu minggu keempat, dan bulan Juni minggu terakhir minggu keempat, dan bulan Juli minggu terakhir minggu keempat. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan di bulan Juni minggu kedua dan bulan Juli minggu kedua sampai bulan Juli minggu keempat, minggu terakhir.
materi selanjutnya adalah materi tentang konsolidasi sampai pada seleksi bibit dan persiapan pindah tanam dalam nursery akan dijelaskan oleh saudari Feni. Kepada saudari Feni dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari konsolidasi. Nah, konsolidasi ini dilakukan pada tahun 2025 di bulan Juni minggu kedua dan di bulan Juli minggu pertama dan minggu terakhir. Lalu ada perhitungan bibit normal siap salur dan tanam. Nah, ini dilakukan pada sama seperti tahun 2025 di bulan Agustus minggu pertama dan minggu kedua. Lalu ada mainstream. Nah, seperti kita ketahui, mainstream itu adalah perpindahan bibit dari pre-nursery ke mainstream yang bisa disebut dengan transplanting. Nah, yang pertama itu ada persiapan media tanam. Nah, persiapan media tanam ini dilakukan pada tahun 2025 di bulan Juli minggu ketiga dan minggu terakhir, atau bisa disebut dengan minggu keempat. Lalu ada seleksi bibit dan persiapan pindah tanam yang dilakukan di bulan Juli minggu ketiga dan minggu keempat. Materi selanjutnya adalah materi tentang penanaman sampai pada pengendalian gulma akan dijelaskan oleh saudara Anton. Kepada saudara Anton dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penanaman tahap nursery, di mana penanaman dilakukan pada bulan Agustus minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lanjut untuk pemupukan dilakukan dari bulan September tahun 2025 sampai April tahun 2026. Di mana di sini dilakukan secara bertahap, yaitu dari September dilakukan pada minggu kedua dan Oktober dilakukan pada minggu pertama dan minggu keempat. November dilakukan pada minggu 4. Desember dilakukan pada minggu ke-3 dan Januari dilakukan pada minggu pertama, Februari dilakukan pada minggu pertama, Maret dilakukan pada minggu ketiga, dan April dilakukan pada minggu kedua. Lanjut untuk pengendalian gulma. Nah, pengendalian gulma dilakukan selama 10 bulan juga dan dilakukan secara bertahap. Untuk yang pertama bulan September pada minggu ke-1 dan ke-3. Terus Oktober dilakukan pada minggu pertama, minggu ke-3. Lanjut bulan ke November dilakukan minggu pertama dan minggu ke-3. Desember dilakukan pada minggu pertama dan minggu ke-4. Januari dilakukan pada minggu pertama dan minggu ke-3. Februari dilakukan pada minggu pertama dan minggu ketiga, dan Maret dilakukan pada minggu pertama dan minggu ketiga, dan April terakhir dilakukan pada minggu pertama. Baik, materi terakhir pada timetabling kami adalah materi tentang pengendalian hama dan penyakit sampai pada perhitungan bibit normal siap salur atau tanam akan disampaikan oleh saudara Falgunadi. Kepada saudara Falgunadi dipersilakan. Baik, saya menjelaskan pengendalian hama dan penyakit. Ini di tahun 2025 di bulan September minggu ke-3, lalu di bulan Oktober minggu kedua, lalu di bulan November minggu pertama, di minggu keempat, lanjut di bulan Desember minggu ketiga, di bulan Januari minggu kedua, di bulan Februari minggu pertama, di bulan Maret minggu pertama, dan minggu keempat, dan di bulan April minggu kedua. Lanjut di konsolidasi, di sini ada di tahun 2025 di bulan September minggu ketiga, di bulan Oktober minggu kedua, di bulan November minggu pertama dan keempat, di bulan Desember minggu ketiga. Lanjut di tahun 2026 ya, di bulan Januari di minggu kedua, Februari minggu pertama, dan minggu keempat, di bulan Maret minggu ketiga. Lalu di perhitungan bibit normal siap salur atau siap tanam itu di tahun 2026 di bulan April minggu kedua dan minggu ketiga. Baik, itulah tadi presentasi kami tentang timetabling perencanaan pembibitan kelapa sawit kami. Kami meminta maaf jika
penyampaian kami. Kami akhiri, terima kasih, selamat pagi.